Gus, ini Gus. Saya baru saja ditelepon sama Pak Jenderal yang katanya panjenengan mendapatkan teror gitu dari mereka atas statement-statement tegas selama inilah terkait nasabah Alawi, terkait sejarah DNA dan lain sebagainya. Ini benar Gus? Betul, kalau masalah teror itu sudah hampir setahun ini setelah saya menggaungkan membongkar kepalsuan mereka baik secara sejarah maupun DNA kan itu. Nah, kalau yang santrinya Taufik Segaf sendiri pernah ke rumah saya untuk mencoba melakukan persekusi, cuma waktu itu kebetulan ada diskusi tim revolusi Pasuruan masalah budaya mau meluruskan aset-aset yang ingin mereka kuasai karena ada satu masjid peninggalan Muti Adiningrat I, putranya PB2 sebagai Adipati Pasuruan di tahun 1750-an itu sudah jatuh ke tangan mereka menjadi Masjid Asegaf. Nah gitu. Nah, terus kemudian di situ juga ada ketua Yayasan Bujuk Batu Kolong dan saudara-saudara. Jadi ketika dia mau mempersekusi saya, dia membawa pengikut. Tapi kemudian ketika saya kasih logika dan argumen-argumen, dia kemudian saya tanya apa inti Sayyid, dia bilang enggak, anak ahwal gitu. Terus saya tanya lagi, kalau inti enggak terima kapan kita forum debat terbuka, inti bawa jagungnya inti, terus kita nanti akan membawa kitab-kitab yang membuktikan bahwa nasab inti terputus. Enggak, anak enggak bisa baca kitab. Terus setelah itu pulang kan gitu. Nah, akhirnya setelah itu sering sudah bahkan sampai pernah sering kalinya ketika saya nggak ada di rumah. Tapi kalau saya pas ada di rumah itu yang saya tahu sendiri itu satu kali matikan lampu, terus kemudian kita telepon ke saudara-saudaranya istri, kan saya kan tinggal di rumahnya istri, dia di lingkungan kampungnya istri, muncul pada bawa senjata, tapi orangnya lari. Nah, saya tahu sendiri pernah yang masuk rumah itu pagi itu sampai sempat masuk dari pintu belakang, sempat masuk rumah terus mau nyuri apa gitu loh. Terus kemudian saya kejar, terus barang yang dicuri itu handphone sama apa itu dibuang. Intinya kan sebenarnya dia kan tidak niat nyuri, mungkin nyari handphone itu untuk nyari info atau gimana, saya kurang paham. Tapi handphonenya anak saya itu yang diambil itu gitu. Lah ketika kemarin saya acara yang di Pasuruan yang heboh itu, yang Kiai sama Bagus Fadil ke sini kan saya iringi kan sampai ke Jember, Magetan, Tebu Ireng, Lamongan, Sunan Derajat sampai ke Jogja, Gosuat, Pleret itu lah itu terjadi 4 kali insiden, 3 kali matikan lampu, yang 1 kali itu sampai gedor-gedor mau dobrak pintu itu. Jadi gitu. Ini saya tadi kaget dapat cerita dari istri. Selama saya di luar rumah 2 minggu ini istri nggak cerita, baru cerita setelah saya pulang. Jadi intinya gitu Mas Agus. Iya. Itu yang gedor-gedor rumah dan lain sebagainya itu ketika jenengan tidak di rumah itu kemarin 2 minggu itu teridentifikasi nggak pelakunya, Gus? Tidak teridentifikasi karena yang pertama selalu jam setengah dua malam, dan di rumah saya kebetulan belum ada CCTV, dan di rumah itu istri itu ketakutan. Wong yang ada laki-laki itu hanya anak saya yang nomor 3 tahun, yang lain perempuan semua. Jadi tapi menurut jenengan kira-kira siapa nih pelakunya? Apakah dari kelompok mereka atau lain? Jadi gini, untuk memastikan siapa pelakunya, yang jelas kalau masalah teror dan apa, sebagai mantan aktivis 98 tidak kaget menghadapi hal-hal seperti itu. Tetapi kan keluarga ini kan juga shock kan. Nah, untuk yang pernah datang ke rumah santrinya Taufik Segaf itu namanya Ja'far Al-Hadar, itu adiknya terkenal sebagai jadi gitu di kecamatan Winongan sini, Makaten.
Lah mengacu kepada yang level lokal saja, namanya Gus Huda bin Abdul Qadir dari Bani Sakarudin yang kemarin kita kholi, yang saya ngundang Kiai Imad dan Tubagus Fadil itu aja pada tahun 2019 pernah hampir diciduk sama polisi atas suruhan Taufik Segaf, dan juga pernah hampir, untungnya kemudian waktu itu kiai-kiai Pasuruan pada merapat, ya kan, dan akhirnya kemudian orang yang disuruh minta maaf, jadi gitu. Oh, sesadis itu ya? Lah, mereka ini kan ya sebegitulah. Kalau ingin bukti bisa saya telepon, bisa saya kasih nomornya Gus Huda Pasuruan yang waktu itu berkonflik langsung dengan mereka kan gitu. Kalau sesadis itu ya jangan tanya, cangkruannya sudah mengumpulkan banyak data, termasuk persekusinya pernikahan itu. Kira-kira jenengan pasca teror ini gimana antisipasinya jenengan? Antisipasi saya, jadi gini, tim saya di Pasuruan itu ada tim budaya, karena Pasuruan secara kebudayaan wilayahnya Keraton Surakarta, maka kami tim kebudayaan ini itu nyambungnya ke Keraton Surakarta secara koordinatif kebudayaan. Tapi untuk secara ke-NU-an kami juga banyak kiai-kiai besar yang juga istilahnya itu punya pasukan gitu. Tetapi pertanyaannya kan tidak mungkin pasukan kan menjaga 24 jam. Tidak mungkin siaga 24 jam kan gitu. Pasti kita harus membutuhkan penjagaan secara pribadi sebagai antisipasi, kata maksud saya. Ya mungkin perlu koordinasi dengan Polres tempat Gus itu. Begini, Polres Pasuruan sama Polsek, kalau Polsek jangan tanya lah, Polsek kan biasanya begitulah. Sementara kalau kemudian antisipasinya apa, terus kemudian itu ya itu yang saya katakan, memang posisinya memang saya ada di tengah lautan yang sangat anomali. Ada satu pendukung yang sangat yang sekarang mulai tercerahkan, kiai lokal, tapi satu sisi juga ada pendukung nekat yang takut tidak masuk surga karena tujuh rayu sama mereka. Nah itu yang itu termasuk ketua PCNU-nya kemarin tuh ya. Ya, padahal Roy Suryanya sudah ke kita, ketua PCNU-nya memang ketua PCNU-nya sohibnya kebetulan sohibnya, dia keponakan mantan bupati, dia jadi PCNU karena dulu dukungan mantan. Tapi Roy Suryanya itu ke kita kemarin udah kita sowani sama Kiai Imaduddin, sama Tubagus Nur Fadil. Ya itu tadi. Ya sekarang ini kan serba saling mencoba. Ya itu antara pro dan kontranya mulai mengeras itu. Ya, gitu. Petanya seperti petanya. Karena terbukti dulu Gus Huda ketika konflik sama Taufik Segaf itu sempat mau disel sama polisi sudah ada sekitar 25 orang mendatangi pondoknya mau ngambil dia, padahal nggak ada salahnya kan itu kan. Terus yang pernikahannya Ali Maskur Santri Sidogiri yang menikahi Fam Asegaf Tahlega itu kan sempat disel semalam sama polisi atas perintah Taufik Segaf di Polres, jadi kuku mereka sudah sedalam itu ke tingkatan aparat ya gitu. Jadi kan di kontak langsung sama Taufik Segaf pernah terus dalam kasus-kasus terakhir ini. Jadi gini, Taufik Segaf tapi kalau telepon langsung atau apa, saya yakin tidak akan berani. Karena apa? Karena saya insya Allah itu karena saya punya orang tua angkat Segaf ya, yang masih hidup. Kemudian mungkin dia sungkan kalau mau ngerecoki saya secara langsung, mungkin dia sungkan sama orang tua angkat saya yang Segaf itu. Tapi dan yang kedua, saya banyak tahu rahasia kelamnya para Habib terutama
terutama pernikahan-pernikahan mereka yang sangat tidak manusiawi di desa-desa. Itu bukan. Kita sudah lihat kan, juga sudah mendengar bagaimana penjelasan dari Gus Faking Wirahadi Diningrat mengenai kelakuan oknum Ba'alawi yang saya katakan sih, mereka itu adalah orang-orang anti kritik, merasa diri mereka adalah orang yang paling benar, paling suci, paling baik, paling hebat, paling anti noda. Sekalinya ada kritik yang datang kepada mereka, mereka tidak menanggapinya dengan bijak, malah persekusi yang mereka lakukan. Mereka ini pendatang, berani-beraninya mempersekusi orang pribumi. Udah gitu, orang pribuminya adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Secara garis nasabnya itu sudah dinyatakan sah bahwasanya Gus Fakih adalah keturunan daripada Wali Songo, dan Wali Songo dinyatakan sah sebagai keturunan daripada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mereka kan kurang ajar. Mereka selama ini kan koar-koar, cintailah anak cucu Rasulullah, cintailah keturunan daripada Rasulullah, tapi terhadap anak cucu Rasulullah dari keturunan Wali Songo, perlakuan mereka seperti apa? Kayak begitu, menteror, mempersekusi. Yang bodohnya lagi, pengikut-pengikutnya udah jelas mereka nggak bisa membuktikan bahwasanya mereka adalah keturunan sah daripada Rasulullah SAW, masih aja diikutin, masih aja diturutin apa yang mereka mau. Disuruh mempersekusi orang pribumi, mereka lakukan, padahal pengikutnya itu sesama pribumi dengan orang yang dipersekusi itu. Padahal pengikutnya itu selalu didoktrin untuk mencintai kepada anak cucu daripada Rasulullah SAW, tetapi terhadap anak cucu daripada Rasulullah SAW dari kalangan Wali Songo, mereka berani mempersekusi, mereka berani menteror, mereka berani melakukan tindakan yang bisa dibilang tidak pantas atau tidak layak dilakukan oleh seseorang yang punya akal yang sehat atau pikiran yang jernih. Apakah yang seperti itu harus kita biarkan? Apakah yang seperti itu kita harus tutup mata? Sekali lagi, ini saran saya ya, bagi para pejabat atau siapapun yang mempunyai kuasa di negeri ini, kalau bisa apabila ada salah satu atau golongan daripada mereka yang ingin mendirikan pesantren, lembaga pendidikan, ataupun organisasi-organisasi masyarakat, jangan mudah-mudah untuk mengeluarkan surat izin kepada mereka. Khawatirnya yang sudah diberikan surat izin untuk mendirikan lembaga pendidikan, pesantren, ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, itu adalah mereka-mereka yang jatuhnya sebagai oknum, yang mengumpulkan warga pribumi untuk diberikan doktrin-doktrin ataupun masukan-masukan yang tidak sesuai dengan fakta atau realita. Sekali lagi, apakah tindakan yang seperti itu tindakan yang harus kita biarkan? Apakah dengan tindakan seperti itu, atau apakah kepada tindakan yang seperti itu kita harus tutup mata? Mereka dengan sombongnya, dengan rasa sok memilikinya terhadap negeri ini, gampang-gampang atau mudah-mudah mempersekusi orang yang berbeda pandangan dengan mereka, mempersekusi orang yang mengkritik mereka.
menunjukkan orang itu tidak mempunyai pendidikan ataupun tidak mempunyai pikiran yang jernih ataupun yang sehat, di mana kritik dibalas dengan tindakan persekusi. Sekali lagi, kita jangan tinggal diam dan kita jangan tutup mata. Berikan ketegasan kepada mereka, berikan sikap yang tegas terhadap mereka.